Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan Bapak Ibu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita nggak bertanggung jawab kepada seseorang. Kita nggak bertanggung jawab kepada manusia dengan apa yang kita lakukan saat ini. Tuhan tidak datang untuk mencari para penyembah-penyembahnya, tapi Ia datang untuk mencari hati yang menyembah. Ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus membutuhkan kita, ada di mana kita saat itu? Ketika saat ini Tuhan Yesus menderita di luar pintu gerbang, ada di mana kita saat ini? Tuhan Yesus pernah berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan menginginkan kita makan tubuhnya, minum darahnya. Dan kita menikmati sajian, persekutuan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi Yesus juga pernah berkata, jika kamu benar-benar muridku, kamu juga melakukan apa yang aku lakukan. Yakni mampu berkata, Tuhan, tubuhku adalah makanan, darahku adalah minuman. Nikmatilah Tuhan. Tuhan Yesus
juga ingin menikmati tubuh kita. Tapi kita terlalu egois. Kita hanya berfokus bagaimana kita makan. Dan kita nggak pernah memikirkan bagaimana Yesus makan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksudkan dalam pewahyuan ini adalah agar kita mengosongkan diri kita. Mengosongkan dari keeksistensian diri kita. Mengosongkan diri dari keakuan diri kita. Agar Tuhan Yesus dapat dengan bebas berekspresi. Agar Tuhan Yesus dapat melakukan kehendak Bapa. Yang dirancangkannya sejak dahulu kala, di masa lampau. Kehendak kekekalan Allah Yesus pun pernah berkata, burung memiliki sarang, serigala memiliki liang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang Yesus maksudkan adalah tubuh. Dan ia menjadi kepala dari segala yang ada. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah tubuh Kristus, gerejanya, yakni keberadaan Bapak Ibu dan saya, yakni tubuh Bapak Ibu dan saya, yang adalah bait Allah, yang adalah tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga ayat dapat berkata, kuduslah, kuduslah, sebab Bapamu yang di surga adalah kudus. Karena tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tubuh Bapak Ibu dan saya adalah kemah sucinya, bait kudusnya. Di sanalah Ia bertahta. Ketika Bapak Ibu dan saya menyadari hal ini, maka dengan iman percaya kita bisa datang ke hadapan Tuhan dan berkata, selamat pagi Bapa Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dengan keberanian iman kita bisa datang dan berkata, Bapa, Bapa yang terkasih,
Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memiliki iman keberanian masuk ke pengadilan tahta Kristus. Di sana adalah tempat kita dihakimi, kita ditelanjangi, agar kita tahu, agar kita sadar bagian-bagian dalam diri kita yang tidak Tuhan kehendaki. Mari kita berserah. Mari kita katakan, Roh Kudus, selidikilah aku. Lihatlah kedalaman diriku. Bagian-bagian manakah dalam hidupku yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ambil waktu sejenak mengizinkan Roh Kudus berbicara pribadi, tiap pribadi kepada Bapak, Ibu, dan saya.
ketika kasihnya datang, ketika kasihnya hadir, segala sesak, segala kelemahan-kelemahan, segala beban-beban terurai. Hadirnya datang untuk membawa kedamaian. Kami bersyukur Bapa, kalau hingga saat ini kami masih bisa merasakan paru-paru kami berfungsi dengan baik. Kami masih bisa menghirup udara dengan bebas. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Sembah Dia. Berserulah. Kuasai dirimu. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus. Dan perkatakanlah firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mukjizat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah seluruh tubuh kita, organ-organ tubuh kita bekerja dengan baik. Bersyukurlah. Tuhan, Engkau yang menyiapkan tempat tinggal bagi kami di surga. Engkau yang menciptakan dengan materi dari persembahan dari orang-orang kudus-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kota itu, Yerusalem baru, di mana tidak membutuhkan lagi matahari, sebagai sumber penerangnya. Sebab sinar kemuliaan Allah Bapa yang menjadi penerangnya. Sungguh indah. Sungguh indah. Yesus, namamu indah. Kudus dan mulia. Yesus, Engkau layak menerima semua sembahan.
semua makhluk sujud menyembah. Semua makhluk. Semua makhluk. Tiap-tiap persembahan yang hidup berharga. Tuhan, Engkau hidup. Darah-Mu sebagai darah perjanjian yang menguduskan. Darah-Mu sebagai darah perjanjian yang memerdekakan kami. Tuhan, ini kami bait kudus-Mu. Hati ini kemah suci-Mu. Mari, marilah menari. Mari, marilah kita mabuk akan cinta-Mu. Mari, marilah kita bersama-sama hanyut dalam asmara-Mu, Tuhan. Karena Engkaulah hakim, dan firman-Mu adalah hukum. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Sekalipun bahasa roh dan karunia-karunia lenyap, nubuatan-nubuatan lenyap, tetapi kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Tidak Engkau biarkan selamanya orang benar itu goyah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepadanya. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi semua imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikanlah, dengan segera Tuhan akan datang membawa upah bagi setiap orang. Lalu Ia menunjukkan kepadanya sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah kota itu, yaitu di seberang, menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan tahta Anak Domba
akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepada Yohanes saat itu, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya Tuhan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kitab Wahyu 22 ayat 8. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudara seimanmu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kitab Daniel 12 ayat 4 berkata, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Siapa yang diundang masuk ke dalam kota kudus itu? Mereka yang membasuh jubahnya, yakni yang hidup tak bercela, dan membasuh celah mereka dengan darah anak domba Allah. Tidak bercampur dengan dunia yang bernoda.
persekutuan kepada Allah secara pribadi. Membuat mata Bapak Ibu dan saya diterangi, sehingga kita dapat melihat noda-noda, celah-celah dalam diri kita, bahkan yang paling dalam. Hanya darah anak domba Allah yang dapat menebus, yang dapat mengampuni, sehingga keluarlah hidup yang baru, hidup yang penuh gairah, hidup yang sudah dibenarkan, yang disebut hayat. Hayat adalah hidup. Ketika hidup itu hadir, ketika hayat itu ada, sehingga Bapak Ibu memperoleh persekutuan yang lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam. Kitab Wahyu 22 ayat 14 berkata, "Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu." Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Akulah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kitab Wahyu 22 ayat 17 menuliskan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirmanlah, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.
Sembahlah Dia. Sadari apa tujuan kita ada tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Bagaimana kita menghargai keberadaan Roh Kudus. Bagaimana kita menghargai keberadaan Allah. Lakukanlah apa tujuan kita hadir pada pagi hari ini. Karena Bapak, Ibu, dan saya tidak bertanggung jawab seorang terhadap yang lain. Tapi kita berurusan dengan Dia yang maha tinggi, yang maha kuasa, Yesus Kristus namanya. Oh Tuhan. Ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita deklarasikan pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Perkatakanlah dengan iman, karena perkataan kita didasari oleh firman Allah. Dan Allah Bapa mendengarkan doa-doa kita. Mari katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan tiap-tiap nama dan kerajaan yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Dan segala sesuatu telah kau letakkan di bawah kakimu, Kristus. Dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuhmu, tempat kepala bersandar, tempat kepala meletakkan, yaitu kepenuhanmu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu, Yesus Kristus, kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus. Tuhanku, kekasihku, dengan semua orang-orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam kehidupan saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam diri saya,
Sehingga namamu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya, dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allahku, dan kasih karuniamu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksianmu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan makan, tidak kekurangan perhatian, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan sandang pangan. Engkau juga Tuhan yang meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Mari kita ambil waktu untuk bersyafaat Bapak Ibu. Berdoalah bagi domba-domba yang Tuhan percayakan pada Bapak Ibu. Berdoalah bagi suami atau istri, orang tua atau anak. Berdoalah bagi teman, tetangga, kerabat, sahabat. Berdoalah bagi kepala negara di mana kita berada. Berdoalah bagi tenaga kesehatan. Berdoalah bagi pemimpin negeri ini. Berdoalah bagi aparat keamanan. Berdoalah bagi semua orang yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Berdoalah bagi mereka. Berserulah dalam nama Tuhan Yesus.
Ini doa kami, permohonan kami, serta ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Engkau selalu mendengar doa kami. Dan Engkau selalu menjawab doa kami. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya malaikat surga menuntun perjalananmu dari berangkat hingga pulang dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Diberkatilah kendaraan yang Bapak Ibu gunakan. Diberkatilah setiap urusan-urusan. Dibuat lancar dan berhasil. Dijauhkan dari seteru-seteru yang jahat, seteru-seteru yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dijauhkan dari virus-virus, varian-varian virus, apapun namanya, apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup anak-anak Allah ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus tersembunyi di dalam Allah. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu mendengar doa kami dan selalu menjawab doa-doa kami. Jika kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.